Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Nadia Puspitasari dengan NIM 112111284 dengan mata kuliah berpikir kritis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah berpikir kritis. Baik, di sini kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang berlaku pada 1 Januari 2025. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa mulai 1 Januari 2025 tarif pajak pertambahan nilai atau yang disebut dengan PPN akan meningkat dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional. Dalam kenaikan pajak pertambahan nilai ini, latar belakang kenaikan PPN yaitu ada dasar hukum. Kenaikan tarif PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Undang-undang ini bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia agar lebih adil dan efisien. Kenaikan PPN ini juga merupakan respon terhadap kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dalam konteks ekonomi, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk dampak dari pandemi COVID-19. Kenaikan PPN ini diharapkan dapat membantu atau memperkuat dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendanai berbagai program sosial dan infrastruktur. Selanjutnya ada tujuan kenaikan PPN. Yang pertama ada meningkatkan pendapatan negara. Kenaikan PPN ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai program-program pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 2. Menjaga stabilitas fiskal. Dengan meningkatkan pendapatan melalui pajak, pemerintah berupaya menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi ketergantungan pada utang. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui penerimaan pajak yang lebih besar, pemerintah dapat menginvestasikan lebih banyak dalam proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Barang dan jasa yang terkena pajak PPN 12%. 1. Barang dan jasa mewah. Kenaikan tarif PPN ini berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong mewah. Contohnya termasuk hunian mewah seperti rumah, apartemen, atau kondominium yang dijual dengan harga 30 miliar atau lebih. Kedua, ada kapal pesiar, kapal yang tidak digunakan untuk kepentingan umum dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Pesawat udara, helikopter, dan pesawat pribadi lainnya. Barang mewah lainnya termasuk seperti barang-barang seperti perhiasan perhiasan yang mahal dan barang seni.
Baik, selanjutnya barang dan jasa yang tetap bebas PPN. Barang kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, daging, dan produk pangan lainnya tetap bebas dari PPN. Jasa pendidikan, kesehatan, serta transportasi umum juga tidak dikenakan pajak. Dampak kenaikan PPN. Dampak terhadap konsumen. Kenaikan tarif PPN diperkirakan akan meningkatkan harga barang-barang mewah yang dikenakan pajak. Hal ini dapat memengaruhi daya beli konsumen kelas atas, tetapi tidak berdampak langsung pada masyarakat berpenghasilan rendah, karena barang kebutuhan pokok tetap bebas pajak. Dampak terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha yang menjual barang-barang mewah mungkin akan mengalami penurunan permintaan akibat kenaikan harga jual akibat tarif pajak yang baru. Sebaliknya, sektor UMKM yang menjual barang non-mewah diharapkan tidak terpengaruh secara signifikan oleh kebijakan ini. Dan selanjutnya ada dampak inflasi. Pemerintah memperkirakan dampak inflasi dari kenaikan PPN ini relatif kecil, sekitar 0,2%. Namun, pengamat ekonomi mengingatkan bahwa kenaikan pajak bisa memicu efek domino pada harga barang lain di pasar. Contoh perhitungan PPN. Untuk memahami bagaimana PPN bisa dihitung setelah kenaikan tarif ini, yaitu PPN sama dengan harga jual dikali tarif PPN. Misalnya, jika seseorang membeli barang mewah seharga 1 juta dengan tarif PPN 12%, PPN sama dengan 1 juta dikali 12%, yaitu 120.000. Jadi total harga yang harus dibayarkan pajak PPN 12% adalah 120.000. Di sini ada respon reaksi masyarakat. Tentunya ada dukungan dan penolakan. Masyarakat terbagi dalam pandangannya terhadap kenaikan ini. Beberapa mendukung karena fokus pada barang mewah, sementara yang lain menolak karena khawatir akan ada dampaknya terhadap inflasi dan daya beli secara keseluruhan. Dan adanya aksi protes pada kenaikan pajak PPN 12%. Beberapa kelompok mahasiswa dan aktivis telah melakukan aksi protes, menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan alasan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan pajak di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan adanya kekhawatiran terhadap transparansi. Ada kekhawatiran transparansi bahwa peningkatan pendapatan dari pajak tidak akan dikelola dengan baik dan tidak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik yang memadai. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 adalah langkah yang strategis pemerintah untuk meningkatkan bahwa pendapatan negara sambil tetap menjaga fokus pada barang-barang mewah agar tidak membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan ini memiliki potensi dampak luas terhadap perekonomian Indonesia, baik positif maupun negatif. Penting tentunya bagi pemerintah untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana hasil pajak serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dari kebijakan ini agar dapat diterima dengan baik oleh publik. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan ketat terhadap
inflasi dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Dan di sini bagaimana cara mengetahui apakah suatu barang termasuk kategori barang mewah? Untuk mengetahui apakah suatu barang termasuk dalam kategori barang mewah, ada beberapa kriteria dan definisi yang perlu dipahami, serta penjelasan yang lengkap mengenai kriteria barang mewah serta contoh-contohnya. Definisi barang mewah. Barang mewah adalah produk atau layanan yang tidak termasuk kebutuhan pokok dan biasanya memiliki harga yang tinggi ataupun sangat tinggi. Barang-barang ini umumnya dikonsumsi oleh kalangan tertentu, terutama mereka yang memiliki pendapatan atau penghasilan gaji di atas rata-rata. Dalam konteks pajak, barang mewah dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan dalam penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kriteria barang mewah. Kriteria barang mewah bukan hanya kebutuhan pokok. Barang mewah tidak termasuk dalam kategori barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dasarnya dalam sehari-hari, yaitu seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Contohnya adalah kendaraan mewah, perhiasan, dan elektronik yang canggih. Dan dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Barang-barang ini biasanya hanya dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi. Misalnya, masyarakat yang membeli atau menjual mobil sport yang hanya mampu dibeli oleh kalangan masyarakat ke atas atau kalangan masyarakat elit. Menunjukkan status sosial. Banyak barang mewah digunakan untuk menunjukkan status sosial pemiliknya. Contohnya termasuk seperti tas desainer, jam tangan mahal, atau barang-barang seni yang bernilai tinggi seperti lukisan dan lain-lain. Elastisitas permintaan yang rendah. Barang mewah cenderung memiliki elastisitas permintaan yang rendah. Artinya, konsumen akan tetap membeli meskipun harga barang naik. Ini menunjukkan bahwa barang tersebut dianggap penting atau prestisius bagi pemiliknya. Contoh barang mewah. Berikut adalah beberapa contoh barang mewah yang dianggap sebagai barang mewah dan termasuk dengan PPN 12%, yaitu kendaraan mewah seperti mobil sport dan motor gede yang harganya fantastik besar. Elektronik yang canggih seperti gadget terbaru dengan spesifikasi tinggi seperti smartphone dan laptop gaming. Perhiasan yaitu seperti emas, berlian, batu mulia, dan perhiasan lainnya. Hunian mewah. Rumah atau apartemen dengan harga di atas 30 miliar yang termasuk dalam kenaikan pajak. Pesawat udara seperti jet pribadi dan helikopter. Kapal pesiar, yaitu kapal untuk kepentingan pribadi, kapal untuk rekreasi yang tidak digunakan untuk kepentingan umum masyarakat lainnya. Regulasi terkait pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 15 tentang penetapan jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kategori barang mewah. Misalnya, barang elektronik yang berkualitas tinggi dapat masuk dalam kategori barang mewah, meskipun digunakan oleh kelas menengah untuk keperluan produktivitas. Hunian seperti apartemen dan kondominium juga dikenakan pajak jika harganya memenuhi batasan tertentu. Untuk mengetahui apakah suatu barang termasuk dalam kategori barang yang mewah dan barang yang kena kenaikan pajak 12%, penting untuk mempertimbangkan kriteria di atas. Barang yang tidak memenuhi kebutuhan pokok hanya dapat dijangkau oleh kalangan tertentu serta digunakan untuk menunjukkan status sosial, umumnya akan dikenakan pajak yang lebih tinggi seperti PPN 12% atau PPNBM. Pemerintah juga diharapkan menetapkan batasan yang jelas agar tidak terjadi kesalahan pengenaan pajak pada barang-barang yang sebenarnya merupakan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Baik, dan di sini bagaimana cara pemerintah menetapkan batasan untuk barang mewah. Definisi barang mewah seringkali menjadi ambigu, sehingga penting bagi pemerintah untuk memberikan kriteria yang jelas. Barang mewah umumnya mencakup produk dan layanan yang tidak termasuk kebutuhan pokok dan biasanya memiliki harga tinggi dalam konteks pajak. Barang-barang ini sering kali digunakan oleh kalangan berpenghasilan yang tinggi. Dan kriteria penetapan barang mewah. Pemerintah menggunakan beberapa kriteria untuk menentukan apakah suatu barang termasuk dalam kategori yang barang mewah. Harga barang yang dengan harga di atas ambang tertentu sering kali dianggap sebagai barang mewah. Misalnya tadi kendaraan bermotor atau hunian dengan harga yang sangat tinggi. Fungsi dan penggunaan. Barang yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau yang lebih bersifat prestisius juga dapat dikategorikan sebagai barang mewah. Contohnya, elektronik canggih dan kendaraan premium yang jarang kita temui. Ketersediaan barang yang jarang tersedia di pasar dan hanya dapat diakses oleh segmen masyarakat tertentu juga dianggap sebagai barang mewah. Proses penetapan kategori barang mewah yang melibatkan beberapa langkah. Dalam konsultasi dengan ahli ekonomi, pemerintah seringkali meminta masukan dari ekonom dan pakar kebijakan publik untuk mendefinisikan batasan barang mewah secara lebih tepat. Sosialisasi kepada publik. Setelah batasan ditetapkan, pemerintah melakukan sosialisasinya kepada masyarakat agar mereka memahami apa saja yang termasuk dalam kategori barang mewah. Pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menaikkan harga barang secara tidak wajar. Baik, selanjutnya ada tantangan dalam penetapan. Meskipun pemerintah telah menetapkan kriteria, tantangan tetap ada. Salah satunya ambiguitas definisi. Definisi barang mewah dapat berubah seiring waktu dan dalam kondisi ekonomi,
Misalnya, barang elektronik kelas menengah bisa dianggap mewah jika harganya meningkat akibat inflasi. Dampak pada kelas menengah. Banyak ekonom mengingatkan bahwa kenaikan tarif pajak pada barang yang sebelumnya dianggap kebutuhan sekunder dapat menyulitkan masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah Indonesia menetapkan batasan untuk barang mewah melalui regulasi yang jelas dan kriteria tertentu. Namun, penting bagi pemerintah untuk terus memperbarui definisi ini agar sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini dan memastikan bahwa kebijakan pajak tidak membebani masyarakat secara tidak adil. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan ini oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan. Baik, selanjutnya, apa peran insentif produk lokal dalam mengurangi dampak kenaikan PPN 12%? Insentif lokal memiliki peran penting dalam mengurangi dampak negatif dari kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Penjelasan mengenai bagaimana insentif ini dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha, serta dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Di sini, pertama, memperkuat daya saing produk lokal. Kenaikan PPN dapat menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, yang pada gilirannya dapat menurunkan daya beli masyarakat. Dengan memberikan insentif bagi produk lokal, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke produk dalam negeri yang mungkin lebih terjangkau dibandingkan barang impor yang terkena dampak langsung dari kenaikan pajak. Insentif ini bisa berupa pengurangan atau pembebasan PPN. Pemerintah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan PPN untuk bahan baku yang digunakan oleh pelaku UMKM, sehingga biaya produksi dapat ditekankan dan harga jual tetap kompetitif. Program promosi kampanye Bangga Buatan Indonesia atau Bangga Buatan dalam negeri dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk memilih produk lokal, membantu UMKM bertahan di tengah tekanan inflasi akibat kenaikan PPN 12%. Meningkatkan konsumsi produk lokal. Dengan insentif yang tepat, masyarakat akan lebih terdorong untuk membeli produk lokal. Hal ini tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang baru. Lapangan kerja baru ketika konsumen memilih produk lokal, mereka berkontribusi pada pertumbuhan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Alternatif terjangkau. Kenaikan harga barang impor akibat PPN yang lebih tinggi menciptakan peluang bagi produsen lokal untuk menawarkan alternatif yang lebih terjangkau. Ini bisa mengarah pada peningkatan permintaan untuk produk lokal yang berkualitas, mengurangi ketergantungan pada barang impor atau impor dari luar negeri. Dengan meningkatkan konsumsi produk lokal, ketergantungan terhadap barang impor dapat berkurang. Hal ini penting dalam konteks perekonomian global yang tidak menentu. Selanjutnya, kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak positif yaitu meningkatkan pendapatan negara.
meningkatkan ruang fiskal untuk pembiayaan program sosial dan infrastruktur negara. Dampak negatifnya yaitu pertama, berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok yang berpenghasilan rendah. Kedua, berpotensi meningkatkan indeks harga konsumen atau IHK. Untuk meminimalkan dampak negatif, pemerintah perlu memberikan subsidi dan bantuan langsung yang terarah, memastikan mekanisme pengawasan yang efektif, memberikan insentif pajak, menyalurkan pendapatan PPN untuk membangun dan pembangunan infrastruktur, subsidi energi, dan subsidi kebutuhan pokok. Kenaikan PPN merupakan langkah penting untuk memperbaiki kondisi fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi. Dan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi domestik. Diversifikasi pasar. Insentif barang produk lokal juga mendorong diversifikasi pasar, di mana pelaku usaha dapat mengekspor berbagai jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan adanya dukungan terhadap UMKM. UMKM adalah sektor yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan pajak. Dengan memberikan insentif kepada UMKM, pemerintah dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan tarif PPN tanpa harus menaikkan harga secara signifikan. Bantuan sosial dan subsidi masyarakat. Selain insentif pajak, pemerintah juga perlu memperkuat program bantuan sosial dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Ini penting agar kelompok rentan tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, meskipun ada kenaikan harga akibat pajak. Dan adanya edukasi dan literasi pajak. Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dari kebijakan pajak baru ini dan bagaimana insentif untuk produk lokal akan diterapkan. Dengan edukasi yang baik, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan dan tetap memenuhi pentingnya penduduk dan mendukung produk lokal. Transparansi dalam pengelolaan dana. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana dari PPN akan digunakan untuk program-program yang bermanfaat bagi mereka, serta pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Insentif untuk produk lokal memiliki peran strategis dalam mengurangi dampak kenaikan PPN 12% terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dengan mendorong konsumsi barang dalam negeri, pemerintah tidak hanya membantu pelaku UMKM bertahan, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan. Untuk mencapai hasil yang optimal, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaatnya serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana pajak. Selanjutnya, kesimpulan tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang diimplementasikan di Indonesia merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa dan merupakan salah satu sumber utama pendapatan barang pemerintah. Dengan meningkatkannya tarif PPN dari sebelumnya 11% hingga menjadi 12%, diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan negara, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk kebutuhan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program sosial, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun,
Kenaikan tarif PPN ini tidak tanpa kontroversi bagi sebagian besar masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Kenaikan ini dapat menambah beban pengeluaran karena barang dan jasa mereka konsumsi sehari-hari akan mengenai kenaikan harga akibat tarif PPN yang lebih tinggi. Ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama mereka yang sudah berada di ambang kemiskinan atau dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari pasca pandemi COVID-19. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa kenaikan PPN ini diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembiayaan program-program pembangunan. Penerimaan yang lebih besar dari PPN dapat digunakan untuk memperkuat anggaran negara, yang pada gilirannya dapat mendukung sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun, untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan, pemerintah diharapkan serta menyertakan kebijakan pendamping seperti pemberian bantuan sosial atau subsidi untuk kelompok-kelompok tertentu agar mereka tidak terlalu terbebani oleh kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan administrasi perpajakan agar penerimaan dari PTN dapat optimal dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dari perspektif ekonomi makro, kenaikan PPN ini bisa dapat berdampak pada inflasi, karena sebagian besar barang dan jasa yang dikenakan PPN akan mengalami kenaikan harga. Hal ini dapat memperburuk daya beli masyarakat dan mempengaruhi konsumsi domestik yang merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Namun, jika penerimaan negara meningkat dan dapat dimanfaatkan dengan efisien untuk sektor-sektor produktif, maka kebijakan ini dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi dalam jangka yang panjang. Dalam jangka panjang, penerapan PPN yang lebih tinggi juga dapat mendorong perubahan perilaku konsumen dan perilaku produsen. Konsumen mungkin akan lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian barang dan jasa, sementara produsen mungkin akan menyesuaikan harga atau strategi bisnis mereka. Sektor-sektor yang tidak tergolong dalam barang-barang kebutuhan pokok mungkin akan merasakan dampak yang lebih besar dari kenaikan tarif PPN. Sementara sektor yang lebih esensial bagi kehidupan masyarakat bisa jadi kurang terpengaruh. Secara keseluruhan, kenaikan PPN 12% ini adalah kebijakan yang kompleks dengan pro dan kontra yang perlu dikelola dengan hati-hati oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mampu menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas sosialnya, serta meminimalkan segala bentuk dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat tengah dan masyarakat ke bawah, terutama untuk kelompok masyarakat yang lebih rentan atau masyarakat miskin. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai kenaikan tarif pajak PPN 12%. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.